Dari segi ilmu hakikat, bahwa amalan tingkat satu ini amalan la ilaha illallah. Amalan tingkat dua ini Muhammadur Rasulullah. Makanya kedua tingkatan ini adalah menyempurnakan satu buah keilmuan, yaitu ilmu dua kalimah syahadat. Nah, amalan tingkat satu disebut amalan yang memfokus pada kekuatan perut. Ini perbedaan dengan tingkat dua. Di tingkat satu, selain silsilah thariqahnya berbeda, kedua, perbedaan pada memaksimalkan potensi yang ada pada tubuh kita, ilahiyah pada tubuh kita, yaitu kekuatan di perut. Sementara amalan tingkat dua adalah kekuatan di tangan. Dari segi ilmu hakikat, bahwa amalan tingkat satu ini amalan la ilaha illallah. Amalan tingkat dua ini Muhammadur Rasulullah. Makanya kedua tingkatan ini adalah menyempurnakan satu buah keilmuan, yaitu ilmu dua kalimah syahadat. Perbedaan kedua daripada segi potensi keilmuan. Kalau amalan satu mempotensikan kemampuan ilahiyah di perut, makanya kita harus latihan kedut perut. Allahu Akbar. Jadi tenaga dalamnya di perut. Tenaga dalamnya di perut. Mengapa tenaga dalam ini di perut? Karena secara lahiriah setiap manusia memiliki tenaga dalam. Inilah yang disebut inti energi. Setiap manusia punya inti energi, tenaga dalam di sini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkalam di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu mengapa tidak kau perhatikan? Ternyata dalam diri kita terkandung potensi ilahiyah, tergantung potensi ilmiah, termasuk tenaga dalam yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kekuatan perut di tingkat satu. Tingkat dua adalah kekuatan di tangan. Jadi apa kekhususan? Kekhususan ini amalan. Kekhususan kedua adalah kekuatan di tangan. Jadi kalau al-hikmah di tingkat satu, pada saat memanfaatkan ilmunya, menggunakan ilmu, dia perutnya dikedut. Sementara di tingkat dua, dia harus mengeraskan tangan. Selain perut dikeraskan, tangan juga dikeraskan. Ini perbedaan pokok antara ilmu al-hikmah di tingkat satu dan ilmu tingkat dua. Dan ini bukan perbedaan makom, tingkatan-tingkatan kelebihan, tidak. Banyak di antara kita yang punya kelebihan di tingkat satu belum tentu dimiliki oleh yang sudah tingkat dua. Bahkan banyak ikhwan-ikhwan baru tingkat satu sekian puluh tahun, belasan tahun, tapi karena istiqomah dalam mengamalkan al-hikmah, dia punya kelebihan, punya mauna yang sirullah yang luar biasa dibandingkan yang sudah tingkat dua. Jadi makom itu tergantung ketakwaan, taqarrub ilallah, bukan pada tingkatan. Di al-hikmah tingkatan membedakan hanya amalan, membedakan amalan yang sudah diijazah, membedakan sanad ilmunya, turunnya ilmu al-hikmah. Jadi itu perbedaan tingkat satu, tingkat dua. Jadi bukan kalau tingkat dua dia sudah tinggi, tidak. Tingkat satu dia punya kelebihan pengobatan, misalnya penerawangan. Ketika yang sudah tingkat dua belum tentu, mungkin hanya bisa membantu pengobatan, tapi dia nggak bisa nerawang karena dia tidak istiqomah mengamalkan wiritan misalnya. Jadi perbedaan pokok adalah amalan, ijazah amalan. Masalah kelebihan tergantung ketakwaan kita, kedekatan kita, istiqomah kita mengamalkan.